Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak, saya Salome Abiha dan ini teman saya Selvi Indriani Putri. Kami mahasiswa keperawatan ingin mengkaji keluarga Tuan A. Di sini kami mendapat informasi dari Puskesmas tentang Nyonya I yang sedang menderita stroke. Apakah diperbolehkan? Oh boleh Kak, silahkan masuk dulu ya. Terima kasih Mbak. Ya boleh, silahkan masuk dulu, duduk. Baik, Mbak, kita mulai ya Mbak untuk kajiannya. Ini sebelumnya Ibu bisa berbicara? Ibu saya bisa berbicara. Ibu perkenalkan ya Bu, kami dari mahasiswa Universitas Saleh. Nama saya Selvi Putri dan rekan saya Syawal Umi Abdullah ya Bu. Di sini saya izin untuk bertanya sesuatu ya Bu tentang keluarga Ibu. Sebelumnya Ibu ini tinggal dengan siapa saja ya Bu? Saya tinggal bersama suami saya dan sama anak saya. Untuk suami Ibu umurnya berapa? Suami saya umurnya 48. Lalu ibunya? Saya 45. Anak Ibu? Umurnya 21. Satu ya Bu ya. Suku bangsa Ibu dengan suami Ibu apa Ibu? Saya sama suami saya Jawa. Jawa, oke. Di sini yang mencari nafkah Semuanya sama suami saya. suami Ibu ya Bu ya. Untuk penghasilannya kira-kira berapa Ibu? 9 juta. 9 juta. Harta bendanya yang Ibu miliki itu ada apa aja ya Bu? Rumah, mobil, motor, buku, gelas. Oke. Untuk kebutuhan tiap bulannya ada apa aja ya Bu? Saya biasa buat rumah sakit, bolak-balik, terus BPJS, terus biaya anak saya kuliah, makan, sama pajak. Kemudian Ibu biasanya kalau ada waktu itu ngapain ya Bu? Saya biasa ngobrol sama keluarga saya kalau mau luang. Kalau boleh tahu untuk luas rumahnya berapa ya Bu? 72 Untuk tipe rumahnya? permanen. Kalau kepemilikan rumah ini? Ini rumah pribadi. Oke, untuk ruangannya di sini ada berapa ya Bu? Ada kamar mandi, terus ruang keluarga, ada kamar buang. Untuk ventilasi jendelanya? Jendela ada di kamar ada 2, terus di ruang keluarga. Oke. Untuk sertifikatnya ada Ibu? Ada. Jaraknya dari sumber air bersih? Jaraknya sekitar 10. Oke. Sumber air minumnya? Sumber air minum saya beli seperti air galon dari luar. Kalau untuk sampah di rumah? Kalau sampah itu ada enak itu dari rumah. Oke. Untuk kebersihan lingkungan ini bagaimana ya Bu? Kebersihan itu dari RT di gotong royong, kadang kita bersihin gitu. Selanjutnya saya boleh bertanya mengenai agama dan kebudayaan kepada Mbak. Boleh? Yang pertama saya bertanya tentang ada nggak sih aturan mengenai pakaian dan juga diet makanan yang dianut oleh keluarga Tuan A? Kalau keluarga saya sih sebenarnya tidak ada aturan untuk mengenai pakaian maupun diet seperti itu sih. Oke. Lalu ada nggak sih aktivitas sosial yang berhubungan dengan kebudayaan di lingkungan keluarga Mbak? Keluarga saya terkadang mengikuti hajatan yang lingkungan sekitar atau melakukan gotong royong yang sudah dilakukan oleh RT. Terus ada nggak sih mitos-mitos atau kebiasaan yang berhubungan dengan kebudayaan? Keluarga saya tidak pernah percaya oleh mitos-mitos apapun yang ada di sekitar rumah dan tidak pernah melakukan adat istiadat seperti itu sih tidak pernah. Oke, baik. Terus ada biasanya kalau misalnya mengisi waktu luang sering mengikuti pengajian atau enggak? Ibu saya dulu sering mengikuti pengajian di sekitar rumah sih. Lalu ada nggak sih kegiatan sosial keagamaan yang keluarga ikuti? Ayah saya sehabis pulang kerja itu dia sering pergi ke masjid sih. Lalu bagaimana keluarga menerapkan nilai-nilai agama? Saya dari kecil sudah diajari nilai agama ya, jadi mengetahui apa itu sholat dan lain-lain seperti itu. Mbak, saya akan bertanya ya Mbak ya. Kalau boleh tahu untuk bapaknya kerja sebagai apa ya Mbak? Bapak saya itu kerjanya karyawan swasta dan untuk saya itu masih mahasiswa. Oh, oke Mbak. Kalau begitu untuk penanggung jawab dalam merawat ibu siapa ya Mbak? Saya sendiri terkadang ada bapak saya. Oke. Kemudian kapan ibu menstruksi dari kapan? Sejak 1 tahun yang lalu sih dia terjatuh di kamar mandi. Oke. Kemudian apa ada riwayat penyakit lain? Ayah saya sama saya itu tidak memiliki riwayat sih, alhamdulillahnya, tapi ibu saya memiliki hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian anggota keluarga yang lain apa pernah kena stroke juga? Alhamdulillah sih tidak ada.
Untuk di keluarga besar ibu ini ada yang punya riwayat penyakit stroke kan? Setahu saya sih di keluarga ibu saya itu tidak ada ya. Biasanya yang saya tahu itu nenek saya itu cuma memiliki penyakit hipertensi. Oke, baik Ibu, di sini saya akan bertanya mengenai kondisi fisik Ibu setelah mengalami stroke ya Bu. Yang pertama saya bertanya mengenai gimana kondisi fisik Ibu setelah mengalami stroke, seperti ada nggak sih gangguan perpindahan ketika Ibu berjalan atau kemampuan bicara Ibu ada yang berubah atau enggak ya Bu? Kalau saya kadang jalan masih susah, tapi masih bisa untuk berjalan pelan-pelan. Terus pelan-pelan saya susah buat digerakkan, juga kadang tidak ada nyeri, paling saya cuma menunjuk ke saja. Oke baik, berarti ada kemampuan otot tidak Bu? Iya ada. Terus perasaan ngilu itu ada nggak di anggota tubuh tertentu? Ngilu sama sekali nggak ada, nyeri yang banyak. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki perawatan medis atau terapi yang sedang dijalani seperti rehab di rumah sakit atau fisioterapi berjalan seperti itu Bu? Kalau untuk fisioterapi ada di rumah sakit beberapa bulan sekali untuk fisioterapi jalan sedang berjalan. Kalau misalkan makan atau minum terus mandi itu biasanya dibantu atau sendiri Bu? Kalau mandi, pakaian, minum, makan, kadang saya dibantu untuk mandi makan, tapi untuk makan minum saya masih bisa sendiri pakai tangan kiri. Itu dibantu oleh siapa ya Bu? Anak saya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan bertanya mengenai pola aktivitas dan perawatan Ibu ya Bu ya. Kemudian biasanya untuk jadwal pemberian obat-obatan dan perawatan medis lainnya itu kapan ya Bu? Biasa saya minum obat oral, itu kapropil, saya minum 2 kali sehari, sama aspirin sekali sehari. Kemudian keluarga ini memiliki akses terhadap alat bantunya, ada kursi roda ya Bu? Ada kursi roda, terus juga tongkat buat saya jalan. Oke Mbak, saya lanjut bertanya Mbak ya, untuk apakah ada perubahan psikologis yang dirasakan Ibu Mbak setelah terkena stroke? Pas ibu saya habis terkena stroke itu, ibu saya sering melamun. Terus kalau misalnya saya ada bicara, dia itu tidak fokus menjawabnya. Untuk hubungan Ibu dengan anggota keluarga itu bagaimana Mbak? Saya dan ayah saya sering menghabiskan waktu di malam hari seperti makan bersama, nonton TV. Oke, kalau Ibu sama keluarga Mbak ini biasanya perlu untuk dukungan emosional atau psikologis? Perlu sih dukungan emosional karena saya juga lagi stres-stresnya kuliah ya, yang iya itu kayak seperti banyak tugas di perkuliahan saya. Ya Mbak, saya juga ingin bertanya mengenai pola nutrisi dan kesehatan dari Ibu. Yang pertama, bagaimana pola makan Ibu setelah terkena stroke? Apakah ada kesulitan menerang atau makan makanan tertentu? Sebelum sakit sih ibu saya sering makan 3 kali sehari dan itu habis ya. Pas dia sakit itu dia 1-2 sendok makan saja sih, dan karena dia tuh susah menelan. Dari sebelum itu, apakah pernah ada edukasi dari tenaga kesehatan sebelumnya mengenai pola makan? Saya tahu karena disuruhnya itu mengkonsumsi makanan seperti buah dan sayur. Mbak, lanjut ya Mbak ya, saya tanya mengenai sosial dan ekonomi keluarga Mbak. Untuk setelah Ibu kena stroke ini, apakah ada dampak dari ekonominya? Tidak ada sih karena bapak saya itu mempunyai gaji 9 juta. Oke, untuk keluarga ini ada dapat dukungan finansial dari luar atau tidak? Tidak ada ya karena kita sudah sangat cukup oleh gaji bapak saya. Oke, untuk dukungan dari kerabat atau teman dekat? Ada karena kan terkadang saya itu kuliah dan bapak saya itu kerja, jadi saya butuh keluarga besar untuk menjaga ibu saya dulu. Lanjut, untuk Ibu, Mbak itu punya BPJS atau enggak ya? Kita sekeluarga punya BPJS dan juga punya asuransi dari kerjaan bapak saya. Saya ingin bertanya juga tentang pemahaman keluarga terkait stroke. Jadi seberapa baik keluarga memahami tentang kondisi stroke dan perawatannya? Saya sangat memahami, tetapi hanya untuk terapi medis di rawat jalan, dan kalau misalnya untuk terapi tangan itu saya masih belum tahu bagaimana cara melakukannya. Terus pernah dapat edukasi tentang pemberian obat Ibu? Pernah dari petugas kesehatan.
Kalau pemberian nutrisi pernah juga. Dan selanjutnya saya ingin bertanya bagaimana cara keluarga menghadapi keadaan darurat atau kejadian yang tidak terduga tentang stroke? Yang saya tahu itu bapak saya menyimpan nomor-nomor darurat seperti di masker itu untuk supaya ditelepon jika ada darurat pada kondisi ibu saya. Baik Mbak, selanjutnya saya akan bertanya mengenai harapan dan tujuan keluarga ya Mbak ya. Untuk pemulihan keluarga ibu ini yang terkena stroke itu apa harapannya ya Mbak ya? Harapan saya sih supaya ibu saya ini cepat sembuh ya dari stroke-nya. Gitu aja sih. Oke, untuk apakah ada tujuan perawatan jangka pendek dan jangka panjang yang diharapkan oleh keluarga untuk ibu? Ada mungkin jika misalnya dia ada di kondisi darurat, semoga dia bisa perawatan jangka panjang supaya dia bisa cepat sembuh. Oke, selanjutnya ada kepatuhan terhadap rencana perawatan ya Mbak ya. Untuk keluarga ini mampu atau tidak untuk mengikuti rencana perawatan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan? Mampu karena ada saya yang bisa memahami itu semua. Oke, lanjut. Untuk kendalanya ini dalam mengikuti anjuran dokter atau perawat, apakah ada Mbak? Sepertinya ada sih karena kadang-kadang ada kata-kata dokter seperti yang sudah saya ketahui gitu sih Kak. Oke, untuk keluarga ini apakah rutin membawa ibu ke fasilitas kesehatan? Keluarga terkadang tidak rutin membawa ibu saya ke rumah sakit atau ke klinik karena ada banyak kesibukan dari bapak saya dan anaknya. Oke. Baik Ibu, Mbak, kita lanjut ke catatan selanjutnya dulu ya Mbak, Bu. Ya, boleh. Ada catatan dari dulu ya Bu. Iya. Ini mana? Mbak saya cek dulu ya hadiah untuk Iya boleh. Sebentar ya Bu. Mbak mau ditesi ya? Boleh. Pindah ke sebelah sini bisa? Boleh. Baik Ibu, kita lanjut untuk cek nanti ya Bu ya. Iya Bu, tangannya. Baik Ibu, untuk hasil tekanan darahnya tadi 140/90 dan untuk nadinya ada 88 kali per menit. Untuk pernapasan Ibu hasilnya 16 kali per menit ya Bu ya. Untuk TB dan BB Ibu berapa? Saya BB-nya 52, 52. Untuk tinggi badannya 153. 153 ya Bu ya. Baik, untuk Mbak tekanan darah 120/80, nadinya 80 kali per menit, untuk pernapasan 15 kali per menit. Sebelum itu tinggi badannya berapa? 160. Untuk berat badannya? 49. Baik Ibu, Mbak, terima kasih atas kerjasamanya. Kita sudah selesai ya Bu. Mbak, untuk pengajiannya nanti untuk besok ada rekan kami yang akan datang ke sini untuk edukasi mengenai sistem ROF untuk pasien stroke ya Ibu. Mbak, kalau begitu kami izin untuk pamit terlebih dahulu ya Bu. Terima kasih Mbak. Iya, makasih Mbak. Terima kasih Bu. Makasih Bu, cepat sembuh. Hati-hati Kak. Iya. Baik Mbak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Kristia dan ini rekan saya. Sesuai dengan kesepakatan kemarin oleh rekan saya, di hari ini kita akan melakukan edukasi mengenai stroke dan peragaan senamnya ya Ibu dan Mbak. Ya. Untuk edukasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik Ibu dan Mbak, di sini saya ada leaflet ya. Ini Mbak bisa dilihat. Baik Mbak dan Ibu, apakah sebelumnya sudah mengetahui apa itu stroke? Sudah sedikit saja sih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai stroke. Stroke adalah kondisi medis serius di mana pasokan darah ke otak terganggu atau terputus ya. Jadi stroke kan terbagi menjadi dua ya Ibu, yaitu yang pertama stroke iskemik atau bisa disebut karena penyumbatan darah. Lalu ada stroke hemoragik. Hemoragik ini biasanya karena terpecahnya pembuluh darah. Kalau setelah kemarin dikaji oleh teman saya bahwa ibunya jatuh di kamar mandi ya? Iya betul. Jadi ibunya jatuh di kamar mandi lalu mengalami pecahnya pembuluh darah. Jadi itu bisa disebut dengan stroke hemoragik. Jadi itu gejalanya apa aja sih? Jadi yang ibu bisa lihat di slide yang saya berikan, gejalanya itu yang pertama merasa lemah atau mati rasa. Apakah ibunya mengalami lemah dan mati rasa? Iya. Lalu yang kedua kesulitan berbicara. Tapi saya lihat ibunya masih bisa berbicara ya. Iya. Ada kesulitan nggak ibu dalam berbicara? Karena saya merasa susah ya, bisa. Lalu yang ketiga kesulitan melihat sesuatu dengan kedua mata. Itu enggak. Lalu yang keempat pusing hebat, kehilangan keseimbangan atau kesulitan berjalan. Kalau kesulitan jalan itu iya, tapi sekarang saya mulai belajar jalan sudah mampu. Itu belajar jalannya masih dibantu oleh anaknya atau bisa Sekarang sendiri? masih dibantu. Lalu di sini yang terakhir adalah sakit kepala hebat yang berbeda dari biasanya. Benar atau tidak Ibu? Iya. Baik Ibu, di sini ada penyebab stroke ya Ibu. Ada beberapa penyebab stroke. Yang pertama faktor usia, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, merokok, fibrillasi atrium, dan riwayat keluarga. Sebelumnya, apakah Ibu ada memiliki riwayat darah tinggi? Baru 2 tahun, kalau misalnya keluarga itu dari ibu saya. Baik Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya di sini ada senam room penting untuk pasien stroke ya Ibu. Jadi dalam melakukan senam room ini, Ibu bisa melakukan serangkai gerakan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan fleksibilitas sendi pada pasien stroke ya Ibu. Nanti peragaannya akan dilakukan oleh teman saya Nia Rizkia. Di sini tuh ada beberapa manfaat dari senam room, yaitu yang pertama mencegah kekakuan sendi, lalu yang kedua meningkatkan aliran darah, yang ketiga memperbaiki fungsi motorik. Lalu durasinya itu berapa lama sih? Biasanya durasinya itu sekitar 5 menit. Jadi dilakukan secara berulang sebanyak 20 kali dalam 3 set. Baik Mbak, Ibu, selanjutnya saya akan memperagakan mengenai senam ROM ya Ibu. Di sini ada yang pertama itu latihan untuk bahu. Luruskan tangannya, kemudian eratkan jari-jarinya. Kemudian diangkat ya Ibu sampai setinggi bahu. 1, 2, 3. Lalu yang kedua latihan untuk siku. Lengan diluruskan, kemudian agak ditekuk. Ini diarahkan ke arah bahu kiri. 1, kanan 2, 1, 2. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu latihan untuk lengan bawah. Tangannya taruh di meja, kemudian diputar ke depan dan ke belakang ya Bu. 1, 2, 1, 2. Selanjutnya yang keempat yaitu latihan untuk pergelangan tangan. Tangannya agak ditekuk, kemudian agak diputar. 1, 2. Selanjutnya yang kelima yaitu latihan untuk jari-jari. Selanjutnya Ibu untuk tangan yang aktif dibantu untuk menutup dan membuka tangan yang stroke ya Ibu. Seperti ini Bu. Kemudian dibuka, lagi ditutup, dibuka. Oke. Sentuh ujung jari satu persatu dengan ibu jari.
Sentuh ya Ibu ujung jari dengan Ibu jari. Ibu, untuk prosedurnya sudah selesai. Tadi saat kita melakukan prosedur senam ROM, apakah Ibu ada merasa nyeri? Oh, tidak ada sama sekali. Baik. Mbak dan Ibu, prosedur ini bisa dilakukan selama 20 kali dengan 3 set setiap hari ya. Kalau misalkan lupa, di sini ada contoh prosedurnya dan ada beberapa gambarnya ya, Mbak. Ya. Baik Ibu, prosedur dan edukasinya sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa lihat nomor telepon yang ada di sebelah kiri leafletnya ya Ibu. Kalau begitu, saya izin pamit. Assalamualaikum. Izin pamit ya, Iya. Mbak. Iya. Hati-hati. Iya.